Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurul Hidayati. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS dari mata kuliah Filsafat Umum. Apa ciri utama yang membedakan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Secara sederhana, perbedaan utama antara filsafat Barat modern dengan filsafat abad klasik dan abad pertengahan adalah: 1. Filsafat klasik Yunani Romawi berusaha memahami alam semesta dan manusia secara logis. Contohnya, Plato berbicara tentang dunia ide, dan Aristoteles membahas logika dan etika. 2. Filsafat abad pertengahan memadukan filsafat dengan agama. Fokusnya adalah menjelaskan iman lewat akal, misalnya membuktikan keberadaan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Thomas Aquinas. 3. Filsafat modern beralih ke individu, akal, dan sains. Mulai mempertanyakan agama dan tradisi, seperti Descartes dengan "aku berpikir, maka aku ada". Fokus utamanya adalah bagaimana kita tahu sesuatu dan mencari kebenaran lewat pengalaman dan rasio. Filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Descartes mengkritik metafisika tradisional karena dianggap tidak cukup rasional dan ingin menggantinya dengan fondasi yang lebih kokoh, dimulai dari akal manusia sendiri. Ini menjadi ciri khas filsafat modern, yaitu penekanan pada rasionalitas, individualitas, dan kritik terhadap dogma. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme. Metode ini dikembangkan oleh Auguste Comte dan menekankan bahwa pengetahuan yang sah harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati secara empiris, melalui pengalaman dan pengamatan langsung. Sedangkan metode dialektis. Metode ini berasal dari tradisi Hegelian dan Marxis yang berfokus pada kontradiksi dan perubahan dalam memahami realitas. Dialektika melihat bahwa pengetahuan muncul dari interaksi, konflik, dan perkembangan gagasan. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud? Korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan realitas atau fakta. Kebenaran adalah hubungan antara gagasan dan kenyataan di dunia. Teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan sistem keyakinan atau pengetahuan lain yang sudah ada. Kebenaran adalah harmoni atau koherensi antar gagasan dalam kerangka logis. Teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran adalah apa yang berfungsi atau bermanfaat dalam praktik. Suatu pernyataan dianggap benar jika dapat memberikan hasil yang memuaskan dalam situasi nyata. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah refleksi dari dunia nyata yang independen dari pikiran manusia. Dengan kata lain, dunia luar, realitas, ada secara objektif, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas sepenuhnya bergantung pada pikiran atau ide-ide manusia. Dunia luar tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan kesadaran individu. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme, segala sesuatu berasal dari materi, pikiran dan kesadaran dianggap hasil proses material. Idealisme, realitas sejati adalah pikiran atau ide, dunia material hanya konstruksi kesadaran. Dualisme,
realitas terdiri dari dua unsur utama, yaitu materi, fisik, dan jiwa pikiran, non-fisik. Pluralisme, realitas terdiri dari banyak unsur atau prinsip dasar yang berbeda, tidak hanya satu atau dua. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa realitas sejati adalah materi dan segala sesuatu, termasuk pikiran, berasal dari proses fisik. Idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran atau kesadaran, dan dunia material hanya merupakan manifestasi dari ide atau persepsi. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme berargumen bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengalaman indrawi, karena indera adalah cara kita berinteraksi langsung dengan dunia fisik. Menurut empirisme, pengetahuan berasal dari apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cium, dan rasakan, yang memungkinkan kita memperoleh informasi yang nyata dan terukur. Kedudukan akal dalam empirisme, akal dianggap penting, namun hanya sebagai alat untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data yang diperoleh dari indera. Akal tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang sah tanpa pengalaman indrawi yang mendasarinya. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera, terbatas pada kemampuan fisik, bisa menipu, misalnya ilusi, dan dipengaruhi kondisi tubuh. Kelemahan akal, cenderung subjektif, dipengaruhi bias atau prasangka, dan terbatas pada konsep yang dimiliki, tanpa pengalaman langsung. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif bergantung pada pandangan individu, sementara nilai objektif berlaku untuk semua orang tanpa dipengaruhi pandangan pribadi.